Bayangin suatu pagi kamu bangun, dan hampir semua pekerjaan sudah bisa dilakukan robot. Lebih cepat, lebih murah, tanpa lelah, tanpa mengeluh. Dari sopir, kasir, dokter, sampai programmer, semua bisa digantikan mesin. Kedengarannya seperti mimpi bebas dari kerja. Tapi begitu kita ikuti skenario ini pelan-pelan, muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam soal uang, makna, dan tempat kita di dunia. Selamat datang di sebuah skenario hipotesis. Hal pertama yang terjadi adalah gelombang besar pekerjaan yang menghilang. Bukan cuma pekerjaan kasar, tapi juga pekerjaan kantoran dan profesional. Sopir digantikan mobil otomatis, kasir oleh mesin, bahkan dokter dan pengacara dibantu kecerdasan buatan yang lebih cepat dan teliti. Dalam waktu singkat, jutaan orang bisa kehilangan mata pencaharian sekaligus. Ini guncangan terbesar dalam sejarah dunia kerja. Tapi ada sisi yang mengejutkan. Kalau robot mengerjakan semuanya tanpa gaji dan tanpa lelah, biaya produksi barang bisa jatuh drastis. Makanan, pakaian, elektronik, bahkan rumah bisa jadi jauh lebih murah dari sekarang. Barang mewah bisa berubah jadi barang biasa. Dunia bisa punya kelimpahan yang belum pernah ada. Tapi kelimpahan itu cuma berarti kalau orang masih punya uang untuk membelinya. Disinilah letak paradoks besarnya. Kalau semua orang kehilangan pekerjaan, dari mana mereka mendapat uang untuk hidup? Barang boleh murah, tapi kalau nggak ada penghasilan, murah pun tetap tak terbeli. Ekonomi bisa macet total. Sistem ekonomi kita dibangun di atas gagasan bahwa orang bekerja lalu dibayar. Kalau kerja hilang, seluruh fondasi itu harus dipikir ulang. Salah satu solusi yang paling banyak dibicarakan adalah penghasilan dasar universal. Setiap orang menerima uang bulanan, cukup untuk hidup layak. Idenya, keuntungan besar dari robot dibagikan ke seluruh masyarakat, bukan cuma segelintir pemilik. Semua orang ikut menikmati hasilnya. Tapi ini menimbulkan pertanyaan berat. Siapa yang membiayai? Dan apakah manusia bahagia hidup dari uang yang bukan hasil kerjanya sendiri? Sekarang sisi indahnya. Kalau robot mengerjakan semua yang membosankan dan berat, manusia bebas mengejar hal yang benar-benar dicintai. Kamu bisa melukis, menulis, bermusik, meneliti, atau menghabiskan waktu dengan keluarga, tanpa terikat pekerjaan demi bertahan hidup. Ini bisa jadi era emas kreativitas manusia, di mana orang bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa. Tapi ada bahaya yang halus dan dalam. Buat banyak orang, pekerjaan bukan cuma soal uang, tapi soal identitas dan tujuan hidup. Tanpa pekerjaan, sebagian orang bisa kehilangan rasa berguna, kehilangan alasan untuk bangun di pagi hari. Tantangan terbesar mungkin bukan soal ekonomi, tapi soal jiwa. Bagaimana manusia menemukan makna di dunia tanpa kerja? Sekarang bahaya ekonomi yang paling besar. Kalau robot menghasilkan segalanya, siapapun yang memiliki robot memiliki kekayaan dunia. Segelintir perusahaan atau orang bisa menguasai hampir semua produksi, sementara miliaran orang lain tak punya apa-apa untuk ditawarkan. Jurang antara pemilik dan bukan pemilik bisa jadi yang terlebar sepanjang sejarah manusia. Ini ancaman nyata bagi keadilan. Tapi sejarah mengajarkan sesuatu. Setiap kali teknologi menghapus pekerjaan lama, sering muncul pekerjaan baru yang tak terbayangkan sebelumnya. Mungkin muncul profesi mengurus robot, merancang pengalaman, atau pekerjaan yang justru menekankan sentuhan manusia yang tak bisa ditiru mesin. Pertanyaannya adalah kecepatan. Apakah pekerjaan baru lahir cukup cepat untuk menampung semua yang kehilangan pekerjaan lama? Ada hal-hal yang mungkin selamanya sulit ditiru robot. Kehangatan seorang guru, empati seorang perawat, atau jiwa dalam karya seni. Orang mungkin justru semakin menghargai hal-hal yang dibuat atau dilakukan oleh manusia sungguhan, karena kelangkaannya. Di dunia yang penuh mesin, menjadi manusia yang hangat dan tulus mungkin justru jadi hal paling berharga. Kalau robot bisa menghitung, menghafal, dan menganalisis lebih baik dari kita,
Buat apa sekolah mengajarkan hal yang sama? Pendidikan mungkin bergeser dari menghafal fakta, ke mengajarkan kreativitas, empati, dan cara berpikir yang khas manusia. Anak-anak masa depan mungkin belajar hal yang sama sekali berbeda dari kita, untuk dunia yang tak lagi butuh mereka jadi mesin penghitung. Ada ancaman politik yang serius. Siapa yang mengendalikan robot, mengendalikan kekuatan produksi, dan pada akhirnya, mengendalikan masyarakat. Kalau kekuasaan sebesar itu jatuh ke tangan segelintir orang, keseimbangan antara rakyat dan penguasa bisa runtuh. Menjaga agar teknologi ini melayani semua orang, bukan cuma segelintir, mungkin jadi perjuangan terpenting di era itu. Muncul juga pertanyaan hukum yang rumit. Kalau robot bedah membuat kesalahan, atau mobil otomatis menabrak, siapa yang bersalah? Apakah pembuatnya, pemiliknya, atau robot itu sendiri? Seluruh sistem hukum harus menciptakan aturan yang belum pernah ada. Menyerahkan keputusan penting pada mesin memaksa kita bertanya, seberapa jauh kita berani mempercayai sesuatu yang bukan manusia? Ada risiko yang mudah dilupakan. Kalau robot mengerjakan segalanya, keahlian manusia bisa perlahan menghilang. Generasi baru mungkin gak lagi tahu cara menanam, memperbaiki, atau membuat sesuatu tanpa bantuan mesin. Kalau suatu hari mesin-mesin itu berhenti, dunia yang terlalu bergantung bisa lumpuh total. Ketergantungan adalah kerapuhan yang tersembunyi. Sisi cerahnya, manusia bisa punya waktu luang yang belum pernah ada dalam sejarah. Bebas untuk beristirahat, bermain, dan menikmati hidup. Tapi waktu luang yang berlimpah juga pedang bermata dua. Bisa jadi era pencerahan, bisa juga era kebosanan dan kehampaan. Semua tergantung apakah manusia belajar mengisi waktu itu dengan hal yang bermakna, bukan sekadar hiburan tanpa akhir. Pada akhirnya, manusia adalah makhluk yang selalu mencari peran. Kalau bukan bekerja untuk uang, kita akan mencari cara lain untuk merasa berarti. Mungkin kita beralih ke merawat sesama, menjaga lingkungan, menciptakan seni, atau menjelajahi ilmu, sekadar karena kita ingin. Dunia tanpa kerja bukan berarti dunia tanpa tujuan. Justru mungkin di situ manusia menemukan tujuan yang lebih murni. Ini pertanyaan yang paling menghantui. Kalau mesin bisa melakukan segalanya lebih baik, apakah manusia masih benar-benar dibutuhkan? Tapi mungkin nilai manusia nggak pernah terletak pada seberapa produktif kita, melainkan pada kemampuan mencintai, merasa, dan memberi makna. Robot bisa meniru pekerjaan kita, tapi mungkin gak akan pernah menggantikan apa artinya menjadi manusia. Ada babak yang lebih menyeramkan. Kalau robot mulai bisa belajar dan memperbaiki dirinya sendiri, mereka bisa berkembang jauh lebih cepat dari yang kita duga. Setiap generasi robot merancang generasi berikutnya yang lebih pintar, dalam lingkaran yang makin cepat dan sulit dikejar manusia. Di titik itu, muncul pertanyaan besar. Apakah kita masih mengendalikan mereka, atau justru mereka yang mulai menentukan arah? Ada hal-hal yang tak pernah bisa dinilai oleh mesin. Senyum seorang ibu, kehangatan sahabat, atau rasa bangga menyelesaikan sesuatu dengan tangan sendiri. Robot bisa membuat segalanya efisien, tapi efisiensi bukan satu-satunya hal yang membuat hidup berarti. Mungkin justru di dunia yang serba otomatis, manusia belajar menghargai lagi hal-hal sederhana yang tak bisa dikerjakan mesin. Akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. Robot yang mengambil alih semua pekerjaan itu pembebasan terbesar, atau ancaman terbesar? Kalau keuntungannya dibagi adil, ini bisa jadi surga di mana manusia bebas dari kerja paksa dan hidup dalam kelimpahan. Tapi kalau dikuasai segelintir orang, ini bisa jadi jurang ketidakadilan terdalam. Jawabannya bukan soal teknologinya, tapi soal pilihan kita sebagai manusia. Jadi, robot yang mengambil alih semua pekerjaan ternyata bukan sekadar soal kehilangan pekerjaan. Dia membawa kelimpahan barang murah, tapi juga krisis makna, jurang pemilik yang menganga, dan pertanyaan besar soal keadilan. Mungkin teknologi ini bisa jadi surga atau neraka, dan yang menentukan bukan mesinnya, tapi bagaimana kita manusia memilih untuk membagi hasilnya.
Kalau skenario kayak gini bikin kamu mikir, subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Dan menurut kamu, dunia di mana robot mengerjakan segalanya itu mimpi indah atau mimpi buruk? Tulis jujur di komentar.